Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga alhamdulillah kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa marilah kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah nanti. Amin. Amin. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 2 Sukorejo, Bapak Budiono SPD SD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Sukorejo. Pada kesempatan ini saya meminta bantuan Bapak Ibu terkait dengan diseminasi aksi nyata modul 1.4 yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Sebelumnya saya di sini ingin bukan menggurui nggih Bapak Ibu, tapi hanya sekedar sharing pengalaman saya. Alhamdulillah selama 3 minggu ini menerima materi dari modul 1 sampai 1.4 ini, semoga kita semua bisa mengambil kegiatan yang bermanfaat ini. Yang kedua, sambutan kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Budiono SPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati rekan-rekan guru SD Negeri 2 Sukorejo, yang kami hormati dan kami banggakan Ibu Yayu Widyawati SPD, calon guru penggerak sekolah kita angkatan 10. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Marilah dalam kesempatan ini kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama pada siang hari ini kita masih diberi nikmat sempat, nikmat sehat, nikmat menghirup udara segar, nikmat melihat pemandangan suasana sekeliling kita dengan nyaman. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat limpahan syafaatnya nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ibu bapak yang kami hormati, pada kesempatan ini saya akan memberikan beberapa kata saja atau kalimat sehubungan dengan calon guru penggerak angkatan 10 dari sekolah kita, Bu Yayu Widyawati, yang pada siang hari ini melaksanakan aksi nyata penerapan pemahaman budaya positif. Ibu bapak tidak usah yang bagaimana untuk menerapkan budaya yang positif. Kita sudah mempunyai slogan 5S. 5S itu apa Ibu bapak? Senyum, salam, senyum, salam, sopan, dan sapa, sopan, santun. Kalau anak-anak sudah kita berikan itu, semuanya hal-hal negatif akan terkurangi. Baik dari anak maupun dari orang tua akan merasa nyaman menyekolahkan anak-anaknya di sekolah kita ini. Ibu bapak perlu ketahui bahwa saya melaksanakan hal seperti ini, saya mengadopsi beberapa kejadian. Kejadian yang pertama waktu dulu, ya saya langsung menyebutkan sekolah swasta yang berafiliasi yang tumbuh di Kecamatan Sukorejo waktu itu, dan saya juga ikut walaupun rakitan sedikit
rakyat yang sedikit ikut andil bagian, yaitu SD Muhammadiyah. Waktu itu langsung ke berguru di SD Muhammadiyah Sapen Jogja. Di sana apa? Ada beberapa hal yang ditemui. Kepala sekolah harus datang lebih dahulu daripada guru. Guru harus lebih datang dulu daripada murid. Begitu. Hal itu terngiang-ngiang di benak saya. Bagaimana menerapkan hal itu sehingga orang tua yang mengantarkan anak ke sekolah itu merasa nyaman. Oh, anak saya sudah datang di sekolah pagi hari. Kalau di situ sudah ada guru, paling tidak satu orang guru pun, oh, anak saya nyaman berada di sekolah karena sudah aman, sudah ada orang tua. Nah, hal ini yang saya terapkan bertahun-tahun. Setiap hari, insya Allah kalau saya sehat, saya sempat, kalau saya ada tugas yang pagi hari harus saya laksanakan, ya itu. Nah, ini contoh. Kita menyambut kedatangan siswa pagi hari. Terus guru-guru berbanjar, berbaris. Itu salah satu contoh menyambut siswa. Nah, dalam sambutan itu kita jangan lupa memberikan senyum, terus menyapa anak. Menyapa anak enggak usah terlalu yang formal. Sudah sarapankah tadi? Saya sering tanya kepada anak. Kalau enggak percaya, tanya Bu Arin. Mungkin mendapat laporan dari anaknya, aku mesti ditakoni Pak Budi, sarapan karo opo. Terus itu yang siapa itu? Nadia. Mesti bawa telur. Itu telurnya siapa? Telurnya Bunur. Apa? Bunur bertelur. Nah, itu sambil kita sedikit bersenda gurau, anak tidak kaku menghadapi kita. Nah, itulah aksi nyata yang sudah pernah kita lakukan, walaupun toh kita tidak menyadari bahwa kita sudah melakukan aksi nyata di sekolah ini. Semoga nanti Bu Ayu dan rekan-rekan semuanya dalam melaksanakan aksi nyata ini berjalan dengan lancar sesuai apa yang diharapkan dari kita. Semoga diterima oleh masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan, Bu Ayu. Semoga kedepannya sebagai calon guru penggerak mendapat kelancaran dan semoga sukses dan berhasil. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Ini juga sebagai refleksi bagi saya pribadi, Bapak. Memang betul kita sebagai guru juga harus menjadi modeling bagi anak-anak kita, dimulai dari diri kita sendiri. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kaitannya dengan budaya positif yang sebenarnya betul kita sudah menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya guru saja ya Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah pun juga sudah mencontohkan setiap pagi, bahkan saya sendiri pun selaku guru masih banyak kekurangan dan masih perlu belajar dari apa yang Bapak Ibu dan juga Bapak Kepala Sekolah lakukan terkait dengan penerapan budaya positif khususnya di lingkungan SD Negeri 2 Sukorejo. Nah, mengapa kok kita perlu sekali menerapkan budaya positif tersebut? Karena perkembangan zaman yang semakin maju ini menjadikan kita terlena dalam zona nyaman. Sehingga menipis budaya-budaya positif di lingkungan sekitar kita. Selain itu, sekolah merupakan institusi pengembangan karakter siswa. Untuk menyeimbangkan hal tersebut, kita sebagai seorang guru
berkewajiban menumbuh kembangkan budaya positif yang dimulai dari sekolah. Agar untuk kedepannya terbentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas, namun juga memiliki karakter yang baik, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita ketahui Bapak Ibu khususnya yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka bahwa kita harus menerapkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila nggih. Dimulai dari beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, kemudian gigih, lalu kolaboratif, kritis dan kreatif itu memang harus kita terapkan dimulai dari guru itu sendiri. Kita memang tidak bisa menuntut siswa untuk memiliki ke-6 karakter tersebut Bapak Ibu. Namun paling tidak 1 sampai 2 karakter itu sudah bisa kita tanamkan dan juga kita salurkan kepada siswa melalui budaya positif. Nah, selanjutnya bagaimana kita menerapkan budaya positif tersebut? Nah, tujuan membiasakan murid untuk menerapkan budaya positif ini adalah supaya terbangun karakter yang baik dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tolak ukur yang harus kita ketahui adalah bahwa setiap murid memiliki karakter yang berbeda-beda. Karakter murid menjadi lebih baik dibuktikan dengan tidak adanya atau jarangnya murid melakukan pelanggaran keyakinan kelas yang tertuang dalam buku pengamatan siswa. Nah, biasanya kalau kita mendengar kata disiplin itu pasti hubungannya dengan aturan, nggih. Artinya ada aturan yang dilanggar siswa. Tapi sebetulnya yang dimaksud dalam budaya positif ini adalah bagaimana kita menanamkan karakter tersebut tanpa harus ada paksaan atau hukuman dari guru. Itu yang menjadi PR saya pribadi Bapak Ibu. Karena biasanya kita tidak menuntun siswa, melainkan kita menuntut siswa karepe ben melu dengan aturan yang ada pada diri kita. Nah, itu yang tidak boleh kita lakukan. Selanjutnya, apa sih itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi ini yang perlu dipelajari yaitu di garis bawahi, mohon maaf, kata keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan. Nah, biasanya Bapak Ibu kalau di awal semester setiap guru membuat itu nggih kesepakatan kelas nggih Bapak Ibu nggih. Nah, kesepakatan kelas itulah yang disebut dengan keyakinan-keyakinan yang baik. Kebiasaan-kebiasaan apa sih yang boleh dilakukan oleh siswa, apa yang boleh dilakukan oleh guru. Nah, nilai-nilai itu yang nantinya kita sepakati, kita yakini dan seharusnya memang ditempel dalam ruangan kelas sehingga anak tahu, oh nilai-nilai yang diharapkan oleh kelas kita adalah misalkan nilai disiplin, nilai kerjasama, mandiri dan lain sebagainya. Pesan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi antara perilaku yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Jadi ada sebab dan akibatnya anak sudah tahu. Oh, kalau hari ini aku tidak mengerjakan PR, maka aku harus menerima konsekuensi kalau misalkan jam istirahat saya harus untuk mengerjakan tugas. Yang ketiga, disiplin positif mengajarkan murid tanggung jawab serta rasa hormat dan berinteraksi dengan lingkungannya. Disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan suatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, ini yang diharapkan pada penerapan disiplin positif adalah akan melahirkan kebajikan-kebajikan yang merujuk pada dimensi profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan juga mandiri. Namun karena memang ini sifatnya masih global, beriman dan bertakwa ini nanti ada suatu penilaian lagi, observasinya lagi. Mana sih sikap yang merujuk pada beriman dan bertakwa?
Oh, misalkan nanti bentuk kegiatannya melakukan sholat berjamaah. Kemudian bagaimana sih cara meningkatkan berkebinekaan global ini? Oh, dengan melakukan diskusi kelompok. Jadi keenam dimensi ini masih global. Tugas kita adalah mencari kegiatan-kegiatan yang bisa kita lihat, kita amati, sehingga memunculkan disiplin positif yang bisa menjadi kebiasaan-kebiasaan atau keyakinan-keyakinan yang harus diterapkan oleh siswa. Nah, biasanya Bapak Ibu, anak-anak kita, saya sendiri, kita melakukan sesuatu itu berdasarkan dua hal ini Bapak Ibu. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga yang sering saya lakukan. Biasanya kalau tidak ada aturan, cok gampang ke. Kenapa? Karena motivasi intrinsik dalam diri kita, yaitu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya itu belum tumbuh dalam diri saya. Maka biasanya saya melakukannya, oh kalau tidak ada aturan ini, nggak mau wong ora dinilai. Nah, itu yang tidak boleh. Dan yang tidak boleh juga kita terapkan kepada anak. Begitu juga ketika kita memberikan imbalan atau penghargaan kepada anak. Maka anak itu akan cenderung, ini ora dikei hadiah atau imbalan dari bu guru, ya aku tidak mau. Dan kekurangannya juga, jika bapak ibu guru selain guru kelasnya yang menyuruh, maka anak tersebut juga akan ngeyel biasanya. Kenapa? Karena pasti kalau diganti guru yang lain tidak mendapatkan imbalan dari guru yang sudah biasa membersamainya. Nah, kemudian ini bentuk disiplin Bapak Ibu di kelas saya. Sebetulnya di kelas Bapak Ibu pun juga sudah menerapkan, Bapak Kepala Sekolah pun juga sudah menerapkan. Ini hanya sebagian kecil saja. Saya yakin Bapak Ibu guru juga punya beberapa dokumen terkait dengan penanaman disiplin positif di kelas Bapak Ibu masing-masing. Nah, contoh-contoh dari bentuk disiplin positif di sini adalah yang pertama, berbaris rapi sebelum dan sesudah kegiatan belajar mengajar dan menerapkan budaya 5S seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Kemudian yang kedua, membiasakan untuk berdoa baik sebelum maupun sesudah kegiatan belajar mengajar. Karena ini juga termasuk bentuk dari wujud dimensi keberapa Bapak Ibu? Ayo. Iya, pertama betul. Kemudian yang ketiga ini adalah membiasakan kegiatan literasi. Ini juga perlu sekali Bapak Ibu dan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum kegiatan pembelajaran. Ada macam-macam Bapak Ibu Saya yakin juga Bapak Ibu sudah menerapkannya di kelas masing-masing. Kemudian selain kebiasaan-kebiasaan tersebut, nah tadi keyakinan-keyakinan kelas ini bisa kita buat dari pembuatan kesepakatan kelas. Jadi anak menulis hal-hal apa yang tidak boleh dilanggar sesuai dengan prinsip mereka sendiri. Jadi bukan kita yang meminta untuk membuat aturan, tetapi anak tersebut yang memilah-milih. Mana sih tanggung jawab sebagai siswa itu apa? Kemudian ditempelkan. Seperti kelas Bu Christine juga sama Bu. Kelas yang lain juga pasti sudah punya kesepakatan kelasnya lain. Untuk kelas rendah memang kesulitannya karena anak-anak belum bisa menuliskan secara langsung idenya, maka tetap Bapak Ibu gurunya tetap membantu dan menyepakati nanti anak-anak tetap dilibatkan, entah itu menempelkannya atau misalkan mendikte begitu. Yang kedua, ini yel-yel semangat. Jadi ketika anak-anak bosan, kita bisa memberikan semangat atau ice breaking supaya muncul semangat baru untuk kembali belajar lagi. Dan yang ketiga selanjutnya yaitu pembiasaan hidup bersih dan sehat. Apalagi kita sekolah adiwiyata Bapak Ibu memang harus perlu kita terapkan pada diri kita sendiri maupun juga kita tularkan kepada anak-anak kita. Kemudian bentuk disiplin positif ini juga tidak hanya berlaku pada sikap, tapi juga pengetahuan, yaitu dengan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada peserta didik. Sekarang sudah ada pendekatan diferensiasi, ada juga artinya siswa-siswa yang memiliki keterampilan, misalkan di audionya, visual ataupun kinestetik, kita tidak boleh menyamaratakan kemampuan tersebut dalam satu
pembelajaran yang sama. Artinya anak-anak yang memang bakat dalam kinestetiknya kita beri keleluasaan mereka untuk mengekspresikan diri dalam mempresentasikan, misalkan melalui drama atau bermain peran. Anak-anak yang pandai dalam visualnya kita beri media paling tidak video atau gambar. Biarkan mereka berekspresi, bisa dalam bentuk laporan atau juga bisa dalam bentuk menggambar. Nah, jadi itu adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat pada peserta didik. Nah, kenapa kok kita perlu menerapkan budaya positif tadi Bapak Ibu? Karena setiap manusia memiliki 5 kebutuhan dasar ini Bapak Ibu. Kita sendiri pun butuh akan cinta, akan kekuasaan, bertahan hidup, kesenangan dan juga kebebasan. Apalagi murid-murid kita, nggih. Nah, kenapa kok di sini perlu sekali memperhatikan 5 kebutuhan dasar ini? Biasanya anak-anak kita itu bosan dalam pembelajaran, bisa saja dia ingin disenangi di sini. Misalkan hari ini murid saya jilbabnya baru. Nah, bisa saja dia ingin sekali kita bilang atau ya mengapresiasi, oh jilbabnya Mbak Hana baru. Itu ya. Jadi dengan apresiasi itu paling tidak akan menanamkan budaya positif dan akhirnya dia akan mau ikut belajar bersama kita. Nah, kemudian kebutuhan juga akan cinta di sini. Maksudnya cinta di sini adalah bagaimana kedekatan seorang guru dengan murid. Artinya kita tidak boleh membedakan murid yang pintar saja atau murid yang nakal saja. Semuanya harus adil kita tangani dengan kedekatan emosional. Kemudian kekuasaan. Nah, kekuasaan di sini terkadang anak itu menunjukkan bahwa dirinya sebenarnya mampu loh untuk menjadi ketua kelas. Sebenarnya mampu loh untuk menjadi misalkan seksi keamanan. Nah, itu kita harus lihat mana sih anak-anak yang butuh akan kekuasaan, kita tempatkan pada mereka sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian bertahan hidup pasti nggih, kalau anak-anak kita tidak sarapan, kita saja juga tidak sarapan, pasti di pembelajaran juga akan lemas, kelentak-kelentuk. Nah, begitu juga dengan anak-anak kita. Bisa saja anak-anak tersebut di kelas bosan karena kebutuhan bertahan hidupnya akan sarapan tidak dipenuhi. Ini nggih Bapak Ibu nggih. Jadi kita perlu sekali pendekatan emosional dengan siswa dan komunikasi, kolaborasi dengan orang tua. Nah, kemudian kalau tadi sudah mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia, sekarang kita akan memahami bagaimana posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru di sini ada 5 Bapak Ibu, yaitu posisi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, kelima posisi ini biasanya kita terapkan pada saat kita mendapati siswa-siswa kita dalam masalah. Nah, kenapa kok disebut posisi penghukum? Nah, di sini posisi kontrol penghukum di sini adalah biasanya guru itu menggunakan suara yang tinggi, bahasa tubuh, matanya melotot, dan jari-jari menunjukkan menghardik ke siswa. Nah, contohnya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, ini namanya menghardik siswa. Ini adalah salah satu ciri guru yang berada pada posisi kontrol penghukum. Bagaimana dampaknya? Nah, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti ini dan hampir terus-menerus? Hasilnya adalah kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bila jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Artinya dia memberontak secara halus. Nah, ini posisi sebagai penghukum. Yang kedua, posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Biasanya kita gunakan dengan nada suara memelas, bahasa tubuhnya merapat pada anak. Nah, ini contohnya seperti ini Ibu. Ani, kamu bagaimana ini ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali.
bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti ini? Nah, jadi seolah-olah itu siswa sebagai tokoh utama yang memunculkan masalah. Jadi seolah-olah sing gawe kesalahan itu murite, jadi gawe gurune kecewa, sakit. Nah, pada posisi pembuat rasa bersalah ini, anak itu akan merasa gagal Bapak Ibu dan tidak sanggup karena dia merasa tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Nah, pada posisi ini biasanya nada suara ramah, kemudian akrab dan bercanda. Contohnya, Ani, ayolah bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa. Ya sudah tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Bu Guru bantu. Kamu ini ya, jadi lebih akrab dengan anak. Nah, bagaimana dampaknya? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru tersebut. Ini termasuk dampak yang positif. Namun, di sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa mengandalkan gurunya untuk membantu menyelesaikan. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Kenapa? Karena anak-anak sudah tahu, oh kalau aku membuat kesalahan, kesepakatannya sudah ditulis dalam kelas. Berarti aku harus tinggal kelas mengerjakan tugas. Oh berarti aku harus lepas sepatu, contoh misalkan seperti itu. Jadi di sini guru hanya sebagai pemantau. Tidak menghardik siswa, tapi hanya mengamati. Bocah mau wis ngelaksanake tanggung jawab apa durung, tetap memantau. Ya. Nah yang kelima, ini adalah posisi yang diharapkan Bapak Ibu. Sebagai seorang guru, kita harus berada pada posisi sebagai manajer. Mengapa? Karena pada posisi manajer, guru menyampaikan dengan nada tulus dan halus. Pada posisi inilah yang dapat memberikan dampak baik bagi keberhasilan murid dalam merefleksi dan memperbaiki kesalahannya. Dan tercipta identitas disiplin positif. Karena pada posisi kontrol manajer, guru menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi dan mengarahkan serta membuka pikiran murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri dan lebih bertanggung jawab tanpa mereka dipaksa dan juga ditekan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan menjadi seorang guru yang menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dengan langkah-langkah segitiga restitusi, maka kita akan dapat mengantarkan murid menjadi seorang yang disiplin, kritis, dan peduli akan sesama. Nah, jadi kalau di posisi manajer ini Bapak Ibu, kita memancing siswa sebagai coaching. Apa sih yang harus perlu dilakukan siswa ketika dia melakukan kesalahan? Selain dia harus konsekuensi akan perbuatannya, langkah apa yang ia harus ambil supaya dia tidak melakukan kesalahan lagi? Nah, langkah-langkah tersebut disusun dalam sebuah tahapan yang namanya segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, ini ada sedikit video inspirasi, kita bisa menyimaknya sebentar, nggih. Maaf Pak, saya terlambat. Dani. Maaf Pak, saya terlambat. Dani. Kamu tahu nggak sekarang ini jam berapa? Finalnya rampung. Sebelumnya nyala. Kamu itu kan kelas siang ya? Kok ada sih? Sebagai hukumannya, ulurkan kedua tangan kamu. Iya, sebentar. Jangan ya. Kalau pada contoh, ada nih. Tahu tempatnya?
Iya. Silakan kalian baca dulu itu bab 2. Bila ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan kepada Bapak. Hah? Ya Pak, terima kasih. Soalnya saya udah terlambat. Maaf Pak, saya terlambat. Dani lagi. Kenapa ya? Kamu ini kok nggak bisa jadi anak disiplin seperti yang lainnya? Dani, teman-teman kamu nih yang lain bisa datang tepat waktu. Bahkan ya, setengah jam sebelum jam Bapak mulai, mereka sudah datang. Bapak, sebenarnya tadi... Udah, Dani, diam. Bapak nggak mau dengar apapun alasan kamu. Kamu tahu kan? Harus apa? Sini, kedua tangan kamu. Dani, dengar ya. Kalau kamu masih aja datang terlambat, Bapak nggak akan segan-segan untuk selalu melakukan ini sama kamu setiap hari. Dan itu kamu semuanya. Gimana ya? Ya sudah, yang lain perhatikan kembali. Kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Kali iki lho, Bu. Dia mau dibawa kemana Pak? Biar saya main. Udah, nggak usah deh, Bapak bisa kok sendiri. Tapi Bapak kan habis jatuh. Gak apa-apa, Bapak masih kuat kok. Tadi lagi share aja kepleset. Beneran ini nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kamu masuk kelas aja sana. Sudah jam segini loh. Ya udah deh Pak, saya permisi dulu. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu nggak kapok-kapok ya, Bapak kasih hukuman. Kamu itu kan masuk siang loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf Pak, saya... Udah. Capek Bapak Dani. Langsung aja. Sini tangan kamu. Ingat ya anak-anak, Bapak mau kalian semua tuh harus disiplin. Jangan mencontoh Dani. Datang ke sekolah seenaknya aja. Datang terlambat. Gimana mau sukses nantinya? Gak akan bisa sukses kalau seperti itu ke depannya.
Aduh Pak, saya buru-buru. Mau kemana? Biar Bapak anterin. Mau pulang ke rumah Pak. Sudah ditunggu kakak saya. Kalau saya terlambat pulang, kakak saya bisa terlambat sekolah. Hah? Terlambat sekolah? Saya pulang dulu Pak. Assalamualaikum. Ya udah, Bapak temenin kamu pulang ya. Ayo. Kak, berhenti Pak. Maaf ya, terlambat. Iya, nggak apa-apa deh. Cepet sepatunya. Kakak udah terlambat. Yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Ini tak sepatunya. Loh, itu tangan kamu kenapa, Dek? Ini tadi habis jatuh Kak. Ya Allah, hati-hati, Dek. Nanti diobatin. Ya Kak, ini nanti Arma obatin. Kakak berangkat dulu ya. Ya Kak, hati-hati. Assalamualaikum. Ada hidup adalah anugerah. Menyerah, jangan Mari, Pak. Ya deh, hati-hati. Maaf, Pak. Saya terlambat lagi. Mas Dani, maafkan Bapak ya. Karena Bapak udah berprasangka buruk sama kamu dan tidak mau mendengarkan sedikit pun penjelasan dari kamu. hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini. Lakukan yang terbaik. Tuhan pastikan. Oh iya Mas Dani, Bapak ada sesuatu yang ini Bapak ada hadiah mungkin tidak seberapa buat kamu. Tolong diterima ya. Apa ini Pak? Ayo dibuka aja. Kamu lihat aja sendiri. Bapak yakin kamu pasti suka. Wah, ini sepatu sekolah. Ini buat saya, Pak. Iya, sepatu itu buat kamu. Biar kamu nggak datang terlambat lagi ke sekolah. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Pak. Saya janji tidak akan terlambat sekolah lagi. Iya, Bapak juga ucapkan terima kasih. Syukurlah ada hidup
Bagaimana Bapak Ibu terharu nggih. Nah, ya itu tadi adalah contoh dari bagaimana Bapak guru tadi ketika menangani Mas Dani nggih. Kira-kira Bapak tadi menggunakan posisi kontrol yang apa Bapak Ibu? Penghukum, pembuat rasa bersalah, atau manajer? Ya, nggih, betul. Penghukum, pembuat rasa bersalah, nggih. Tapi ternyata Bapak tadi juga melakukan refleksi dan alhamdulillah kemudian melakukan posisi sebagai manajer. Nah, artinya Bapak Ibu kalau tadi memang dilalah secara alamiah ketabrak sama adiknya. Nah, kalau anak-anak kita kan tidak selalu kita mantau 24 jam, nggih. Nah, makanya tugas kita adalah memang harus melakukan pendekatan emosional, kita harus melakukan pendekatan dengan orang tuanya, kita harus tahu latar belakangnya seperti apa supaya paling tidak kita bisa menangani kasus tersebut, nggih, walaupun tidak langsung dengan cara penghukum, tapi kita lakukan dengan cara manajer tadi dengan menggunakan segitiga restitusi. Namun penghukum tadi juga tidak 100% salah Bapak Ibu. Kita kan punya lembar pengamatan nggih, berapa sih frekuensinya mereka melakukan kesalahan. Nah, ketika mereka memang melakukan kesalahannya sudah lebih dan sering, memang kita juga perlu menanamkan sebagai penghukum walaupun tidak melakukan kekerasan baik verbal maupun kekerasan fisik begitu. Bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi agar kita mampu menduduki posisi sebagai guru manajer Bapak Ibu? Langkah pertama adalah kita menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Seharusnya Bapak guru tadi menstabilkan identitasnya tidak langsung menghardik bahwa si Dani itu anak yang dablek, anak yang disipliner. Tetapi kita harus dengarkan dulu, kenapa kok terlambat, alasannya apa, kita dengarkan dulu alasannya. Karena sebagai manusia pasti tetap punya kesalahan, itu namanya menstabilkan identitas. Kesalahan-kesalahan tersebut kita telusuri, kenapa penyebabnya. Lalu validasi tindakan yang salah, kita arahkan, mengapa si Dani tadi bisa datangnya terlambat terus. Nah, kita arahkan kesalahan tersebut ternyata tidak sesuai dengan keyakinan atau kesepakatan yang sudah kita tulis pada awal sebelumnya. Kita tunjukkan bahwa ternyata datang terlambat itu ada konsekuensinya Dani, seperti ini kita jelaskan, itu namanya validasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, inilah perbedaannya antara posisi sebagai pemantau dan manajer Bapak Ibu. Kalau di pemantau, anak berhenti di melaksanakan tanggung jawabnya. Tapi kalau di manajer ini, kita gali bagaimana anak itu bisa mencari solusinya sendiri. Kira-kira kalau datang terlambat, apa ya yang harus kita lakukan? Perlu bantuan dengan siapa, nggih? Itu menanyakan keyakinan. Sehingga ada keyakinan-keyakinan yang dicari sendiri oleh siswa, dibantu dengan Bapak Ibu Guru. Ini adalah cara segitiga restitusi. Nah, ini adalah tahapannya Bapak Ibu. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, yaitu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah, bahwa semua perilaku memiliki alasan. Kemudian menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal tadi. Nah, motivasi internal ini bisa kita bentuk melalui penerapan budaya positif. Kesimpulannya adalah bahwa dengan melakukan atau menerapkan segitiga restitusi dapat menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya dia tidak akan merasa gagal, dia tidak akan merasa kecewa, namun dia akan tetap merefleksi kesalahannya dan akan mencoba untuk memperbaiki, serta harapannya dia akan menanamkan karakter lebih baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan budaya positif dan bagaimana kebutuhan dasar manusia serta posisi kontrol guru di sekolah Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu ada
saran masukan yang dapat saya perbaiki terkait dengan aksi nyata ini, kami persilakan. Monggo. Bu Christine, monggo Bu, ada masukan? Mohon mungkin bisa berdiri ya Bu. Oke. Terima kasih kepada Bu Ayu. Pada intinya pemaparan tadi sudah sesuai, sudah ada dari kenapa tujuannya, apa yang kita budaya positif, kenapa kita tidak lakukan, terus posisi kontrol seorang guru dalam melakukan budaya positif sampai menangani siswa dalam menggunakan segitiga institusi. Tadi sudah mungkin ada video pembelajarannya juga, tetapi memang Bapak Ibu dalam penerapannya memang tidak semudah yang dituliskan. Memang banyak sekali kendala yang akan kita dapat. Awal mungkin kita saya akan mencobakan seperti yang dipaparkan ya. Saya sendiri sudah pernah mencoba. Saya sudah mencoba. Ada di beberapa anak memang bisa, dan ada beberapa anak gagal karena setelah kita mengajar segitiga diskusi ada anak saya menyadari dan tidak mengulangi itu ada, dan ada di sisi lain memang ada mengulangi sampai seperti nanti segitiga diskusi itu tidak gagal, tidak bisa digunakan lagi. Itu sampai kita memang merasa seperti itu, tapi kita nggak usah jangan takut untuk mencoba aja kan, karena setiap anak itu memang beda-beda tergantung dari latar belakang mereka. Jadi kita penanganannya ada yang memang mungkin kontrol tadi, ada yang kita kembali ke hukuman, karena memang itu benar sekali yang Pak Bayu bahwa beberapa kali kok tetap walaupun kita menggunakan segitiga diskusi, tapi akan kita ulang kembali sampai mungkin hampir mau lulus 1 tahun tetap. Nah itu kita bisa sekali-kali dengan hukuman, tapi kan tidak satu-satunya langsung dengan aktivitas itu sekali tidak diambilkan. Itu saja mungkin dari saya. Maaf, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Christine atas masukannya. Insya Allah akan menjadi perbaikan bagi saya pribadi dan juga untuk pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan yang diberikan pada hari ini. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari materi ini tadi Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya menambahkan, perlu Pak, monggo Pak Buti. Akhir ini bagi Bapak Guru yang lahir masih ada kesempatan untuk mendaftar di PTP di angkatan berapa? Angkatan 12. Angkatan 12 untuk tidak harus PNS. P3K bisa. Untuk boleh. Mantan ya, dan ini diutamakan ya, terutama ya seperti Bu Retno. Ini monggo. Terima kasih. Terima kasih Pak Buti. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Terima kasih.